Bikin film itu, aduh, seru. Seru. Boleh kasih sedikit perkenalan tentang Pak Parwes? Nama saya Jan Parwes Serbia. Usia saya baru 35 36. tahun, Oh, 30 oke. tahun yang lalu. Saya seorang produser. Saya seorang pemimpi dari sejak kecil. Dan dari sejak kecil, entah kenapa, saya ingin menjadi seorang produser. Tanpa tahu produser itu apa sih, job desk-nya nggak ngerti. Sebelumnya belum tahu. Produser udah mau jadi produser. Tapi udah pengen jadi produser karena menurut saya produser adalah orang yang memberikan sebuah tontonan kepada kita. Betul. Dia adalah orang di belakang layar. Tugasnya apa saya belum tahu. Setelah saya tahu, ternyata lebih seru lagi. Lebih seru lagi. Banyak banget film Star Vision tuh udah ratusan. Dan ini awal membangun Star Vision tuh awalnya gimana sih? Jadi sebetulnya begini ya, kan setiap orang ada masanya hidup itu jalani aja. Betul. Nggak tahu mau ngapain. Tidak ada tujuan. What next kita nggak tahu. Untungnya saya dari sejak kecil saya suka film. Oke. Saya merasa jadi produser itu keren. Akhirnya seluruh perjalanan hidup saya ingin tahu sebetulnya jadi produser itu apa. Wow. Nah akhirnya saya mengerti bahwa dalam kegiatan kreatif film melibatkan banyak orang. Betul. Ibaratnya ada sebuah orkestra, banyak sekali player, dan seorang produser itu keren. Di depan cuma gini-gini Iya doang, aja. ya kan? Tapi dia mengkontrol Tapi dia semuanya. membuat harmoninya, dia membuat semuanya berjalan Betul. sehingga indah. Nah akhirnya dari mulai saya main di taman bacaan, dengerin lagu, punya teman jualan kaset, punya taman bacaan, baca semua komik Indonesia, baca cerita-cerita komik Koping Home, sehingga akhirnya saya mulai ikut ketemu produser dan udah berani. Kenapa nggak bikin film ini? Kenapa nggak bikin film itu? Dan akhirnya kita mulai ikut kerjasama dengan produser-produser yang udah established, sampai akhirnya saya memproduksi film sendiri. Wow. Ternyata ya bikin film itu, aduh, seru. Seru banget. Aduh, pokoknya seru deh. Ya, jadi kan banyak orang kadang-kadang mau memulai sesuatu itu berat. Jadi pengalaman saya dalam berkarya di film, ada pengalaman yang makin hari makin seru. Jadi kalau kalian mau menjadi seorang storyteller, kalian tuh harus menjadi orang yang bisa dengan lincah, bisa dengan cepat mengadaptasi energi dari cerita yang hendak kita berikan. Di Star Vision khususnya, pola ini yang saya pakai, bahwa yuk kita bermain bareng-bareng, tapi bermain secara kreatif. Kita menghasilkan sebuah karya. Tentunya adalah waktu kita lagi deadline, ya kan? Tapi biasanya kalau kitanya seru, kitanya happy, pasti hasilnya lebih baik. Hasilnya juga baik ya. Karena itu mempengaruhi ya, dari vibes kita, cara kita, perspektif kita itu bisa mempengaruhi film yang kita hasilkan dan karya yang kita hasilkan. Nah sekarang nih aku akan beri kesempatan kepada orang-orang yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke Mas, silakan maju ke depan sini. Boleh, kita bisa diskusi bareng juga. Halo, salam kenal Pak Parwes Salam dan kenal, Kakak. Saya Taufik. Saya mungkin kalau nyebutin identitas, saya adalah penggemar Pak Parwes ya. Wah, fans Pak Parwes. Jujur fans berat Pak Parwes. Wow. Selalu mengikuti. Di bagian yang mana ini ngefansnya nih? Saya selalu terpukau dengan variasi yang ditawarkan oleh Star Vision. Banyak sekali keberanian eksplorasi genre, eksplorasi naratif, dan bahkan Star Vision sering menjadi pelopor tren ya Pak. Dan itu sangat-sangat impresif buat saya sebagai penggemar film Indonesia. Jadi kalau Star Vision ngeluarin film itu saya pasti nonton ke bioskop insya Allah. Wah, hebat. Iya. Pertanyaannya apa nih buat Jadi Pak menarik Parwes? ini Kakak dan Pak Parwes. Saya selalu mengikuti film-film komedi dari Star Vision. Sebagai sosok yang sudah malang melintang Pak Parwes dengan banyak sekali contoh karya dan genre, saya itu tertarik dengan genre komedi yang dilahirkan Star Vision. Pertanyaan pertama mungkin jika boleh tahu, kira-kira
Bagaimana sih Pak cerita dan juga yang Bapak saksikan perubahan film komedi Indonesia itu dari awal 2000 sampai 2010, 2010 ke 2015 dan 2015 ke sekarang. Kalau secara umum saya melihat film-film Starvision itu jaya pertama dengan Get Married, lalu juga ada Tarik Jabrik. Sekarang masuk ke era komika Pak. Ada lalu juga Cek Toko Sebelah ya, jadi menjadi salah satu yang menurut saya mengubah lanskap komedi Indonesia. Dapat penghargaan tapi secara komersial jalan. Dari perspektif produser, perubahan antar 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga dengan Get Married, lalu ada Tarik Jabrik dan sampai komika itu gimana sih Pak? Mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa saya dulu inginnya sekolah itu menjadi petualang. Saya pengen sekolah di geologi, pengen melakukan hal-hal yang seru. Dan akhirnya pada waktu saya menemukan passion saya di film, saya ingin memberikan sesuatu yang seru, yang baru. Kalau saya mengulang perjalanan yang sama, nggak ada keseruannya. Jadi saya selalu mencoba ingin memberikan sesuatu yang berbeda di karya saya. Dan saya nggak mau menjadi orang yang copy paste atas karya yang sama. Jadi pada waktu saya membuat film, ada pakem yang harus ada dalam hidup saya. Film saya harus memberikan pesan. Film saya harus menghibur. Film saya harus kalau bisa memberikan jawaban atas kegelisahan yang ada di masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat. Nah, itu kadang-kadang sulit di film horor, ya kan? Nah, jadi kalau bikin film horor, pesan-pesan itu sulit. Tapi di film-film lain mudah. Jadi komedi dari masa ke masa itu berubah. Zaman saya itu kan dari perfilman zaman dahulu banget. Dari Warkop, ada Bagito, ada Iskak, Bing Slamet, apa segala macam, Ateng. Jadi saya mengikuti dan akhirnya saya bawa Kabayan. Kabayan itu kan kayak pintar-pintar bodoh ya, bodoh-bodoh pintar lah. Nah akhirnya itu adalah sebuah pendekatan komedi yang bukan slapstick. Jadi komedinya justru komedi yang cerdas. Nah saya menemukan komedi cerdas akhirnya pada waktu saya ketemu YouTubers. Saya ngajak YouTubers masuk. Setelah YouTuber, saya ngajak komika. Karena komika itu hebat loh. Dia harus nulis naskah, harus bisa memberikan impresi kepada begitu banyak orang. YouTuber juga kurang hebat gimana? Sendirian dia bisa ngomong sama orang, ya kan? Nah akhirnya eksplorasi ini yang menarik. Nah akhirnya saya ngajak sekarang podcaster. Ya, jadi menurut saya komedi itu harus terus bertumbuh dan menjadi lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ditanya perbedaannya apa dari dulu dengan sekarang, perbedaannya sekarang masyarakatnya lebih cerdas. Masyarakatnya lebih cerdas. Jadi kalau kita membuat komedi yang ngebully, udah pasti tidak disuka. Jadi kalau saya tuh sensitif. Kalau saya merasa ini too much nih, nggak boleh. Kadang-kadang kita membuat komedi, padahal pemainnya komedian, tapi karena komedi dia ada unsur ngebully, nggak ada orang ketawa. Jadi komedi yang baik adalah komedi yang cerdas dan menghangatkan hati gitu. Jadi geli kita. Jadi dua itu pun ada yang receh, ada yang high class. Yang receh pun perlu gitu. Yang Receh. Nonton Sekawan Limo kan banyak sekali yang receh. Nanti di Bodoh Nekat pun sama, ada yang receh, ada yang high class. Dua-duanya penting. Oke. Boleh lanjut ke pertanyaan kedua nih. Iya. Mungkin tadi nyambung dikit, berarti memang kalau Pak Parwes itu bikin komedi memang sengaja ya Pak, harus ada narasi kritik sosial itu Pak. Kalau kamu ketemu saya dalam situasi yang kayak begini, kamu gak akan tahu kapan sedang dikerjain oleh saya, kapan tidak. Saya orangnya, dasarnya saya sangat komedik. Oh gitu. Tetapi ya tentunya kalau lagi sibuk ya lupa tuh. Tapi kalau lagi punya waktu, saya merasa hidup yang penuh tawa, hidup yang menyenangkan itu adalah hidup yang tidak serius. Nggak boleh terlalu serius, ya. Jadi kalau mengajarkan hal serius, terlalu serius,
malah akhirnya menjadi orang tidak tahu lagi itu pengajaran atau pemaksaan, ya kan? Nah, jadi kalau dengan cara komedi kita akan belajar dengan cara yang lebih ringan. Dengan komedi itu salah satu pendekatan bisa bicara yang serius gitu ya Pak ya. Kedua ini Pak Parwes, kalau kekhasan dari Star Vision itu saya selalu melihat bahwa promo film itu selalu dibunyikan genrenya. Drama komedi religi misalnya, drama petaka penerbangan, terus juga komedi religi ataupun drama religi gitu Pak. Dan itu mungkin nggak semua produser memilih untuk munculkan itu. Dan itu apakah salah satu sengaja memberikan kekhasan buat Star Vision atau tidak? Yang ketiga mungkin pertanyaan terakhir Pak Parwes, PR apa nih Pak yang ada dalam perfilman kita khususnya untuk film komedi Pak? Rasanya menurut Bapak belum ideal untuk penceritaan ataupun apapun yang berkaitan dengan film komedi itu ada nggak Pak? PR besar atau masalah yang di industri kita? Bagi saya, stakeholder terbesar perfilman Indonesia itu adalah ya topik ini, penonton ini. Bahwa tanpa mereka kita tidak bertumbuh. Dan saya merasa kita itu harus jujur. Harus mengajak penonton memahami apa yang hendak kita tawarkan. Ya kan? Karena mohon maaf aja, ada penonton yang paham bedanya kuda dengan keledai. Tapi kadang-kadang juga nggak bisa ngebedain mana keledai mana kuda. Atau mana terkenal dengan mana populer. Ya kan? Kalau populer itu ada perbuatan baik, terkenal itu bisa aja penjahat pun terkenal. Nah jadi menurut saya kita harus mulai menajamkan rasa, memberitahu bahwa film ini bicara tentang apa. Nah, nanti akan muncul orang yang lebih apresiatif, lebih belajar, lebih bisa menghargai apa maksud dari apa yang sedang kita ceritakan dalam karya ini. Gitu. Kayak misalnya Tukar Takdir. Saya kesulitan. Ini genre-nya baru, gak pernah ada orang bikin film ini di Indonesia. Jadi kita bikin drama petaka pesawat, ya kan? Atau petaka gunung gede, ya itu juga ya kan, itu malah saya bikin jadi judul, tapi genre-nya kan itu horor, saya bisa klaim horor, ya kan? Atau kayak misalnya Modal Nekat, komedi drama, saya bisa bikin drama komedi, tidak bisa. Drama komedi itu adalah toko sebelah, di mana dramanya sama tebalnya dengan komedinya. Itu pengaruh ya Pak, drama komedi drama itu ada maknanya. Ada maknanya. Oke, iya ya Pak. Oke. Kalau nonton Sekawan Limo, ini kan komedi horor. Waktu nonton Rumah Dinas Bapak, horor komedi. Sehingga orang pengalaman nonton Sekawan Limo dengan Rumah Dinas Bapak, kok filmnya horor? Ya memang horor komedi kan, nah, kayak gitu. Jadi itu yang membedakannya gitu. Ya. Terus tadi yang terakhir apa pertanyaannya? Ada nggak Pak menurut Bapak dari kacamata produser masalah dalam perfilman komedi kita dalam eksplorasi narasi Pak? Jadi begini, kalau orang menganggap bikin film horor mudah itu salah. Karena membuat orang nangis lebih mudah daripada membuat orang ketawa. Jadi kalau komedi itu treatmentnya pun beda. Jadi kalau saya lagi ngedit komedi, saya ngedit komedinya, setelah itu saya nggak ngedit. Saya merem, dialognya disambung cepat atau tidak. Karena kalau dialognya kejeda pun sedikit, itu bukan komedi. Dan ada komedi yang kalau udah punchline, kita harus stop sebentar. Berbeda sekali treatmentnya. Kalau drama kan beda. Drama itu kadang-kadang ada nahan. Kalau komedi tidak. Harus tektokannya harus cepat dan visualnya juga harus. Jadi kadang-kadang ada orang nulis komedi, tapi begitu bikin gambarnya dari depan. Itu harus muka. Nah, itu hal yang sebetulnya saya ketemu dari saya mulai bikin dulu film Sikabayan sama Kota apa segala macam, sehingga pada waktu saya mulai kerjasama dengan Raditya Dika, dengan Ernest, ya kan Bene, Aco, ya semua itu yang saya coba temukan. Jadi cara kita syutingnya pun harus cepat dan tidak boleh ada jeda. Setupnya harus cukup, punchline-nya harus cukup. Ya, nah itu yang paling penting dalam komedi. Berbeda dengan komedi slapstick. Komedi slapstick, ya tapi itu kan kita jadi ngebully orang kan. Gitu.
itu nggak bisa jalan sekarang. Thank you, nonton terus, ada berbagai macam genre seperti yang kamu bilang. Iya, saya sangat cinta dengan Star Vision karena selalu eksploratif itu. Dan saya mohon izin boleh nggak dikutip Pak? Ini karena saya Bapak tokoh idola saya kutip untuk disertasi saya. Oh silakan. Untuk penelitian evolusi film komedi. Saya minta izin. Kalau masih ada kurang mau tanya-tanya juga silakan. Siap dengan senang hati. Saya sekretaris. Terima kasih banyak Pak Parmes. Oke, makasih ya Mas. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh silakan. Boleh maju ke depan? Nama saya Abdillah Bafadol dari Purworejo. 2 jam dari sini. Wow. Ke arah barat. Sini jauh-jauh mau ketemu Pak Parwes. Iya dong. Iya, silakan Mas, pertanyaannya apa? Saya mau bertanya Pak. Saya masih bingung tentang istilah investasi film Pak. Saya pengen dijelaskan tentang investasi film. Kita dapat keuntungannya dari mana? Terus perputaran uangnya gimana? Oke, terima Ini kasih. Abdillah datang dengan celana kutung, tapi yang ditanya justru pertanyaannya berat. Tapi gak apa-apa, keren. Jadi begini ya Abdillah, sebuah karya itu dibuat sesuai kebutuhan pasarnya. Kita itu ibaratnya menyediakan supply atas demand yang ada. Jadi kalau kamu membuat karya, kamu harus mengerti yang kamu buat itu untuk apa. Kalau kamu membuat film pendek misalnya, itu kamu anggap untuk latihan, untuk portofolio kamu, ya. Kamu artinya harus punya budget yang belum tentu budget itu bisa kamu kembalikan uangnya. Kemudian ada lagi kamu membuat film untuk sebuah pasar. Kamu udah tahu target pasarnya siapa. Oh ini film untuk Gen Z, atau ini film untuk keluarga, atau film untuk apa saja. Nah dari situ kamu akan tahu bercerita tentang apa. Nah jadi ada berbicara tentang apa, kemudian kita menyusun budgetingnya. Menyusun budgeting itu bermacam-macam. Kamu bisa bikin film dengan budget 1 miliar, 10 miliar, ataupun lebih dari itu. Itu semua tergantung skrip yang kamu bikin seperti apa. Setiap skrip itu juga treatmentnya kalau berbeda, budgetnya berbeda. Misalnya ada ceritanya Abdillah lagi ngapel ke tempat ceweknya, ketahuan bapaknya marah, dikejar-kejar Abdillah. Nah dikejar-kejarnya itu bisa macam-macam. Lari dikejar-kejar, atau kamu lari naik motor dikejar naik motor. Motornya jatuh, di Purworejo ada kali atau ada pantai, ke pantai bisa, wah naik but, dikejar but. Nah, itu kan jadi beda biayanya dengan larinya dikejar-kejar pakai kaki. Jadi semua budgeting tergantung dari skrip. Dan skrip kamu yang akan menentukan capaian apa yang hendak kamu mau. Ada orang yang membuat film dengan biaya murah, tapi bisa dapat market yang baik. Filmnya menjadi film besar, film yang universal. Misalnya beginilah, kamu pernah dengar film Jalangkung? Yang pertama. Yang Jalangkung yang pertama itu dibuat dengan cara membuat film untuk televisi. Jadi biayanya adalah biaya program televisi, bukan biaya program untuk bikin film. Kemudian diputar di bioskop pakai projection. Banyak yang nonton. Akhirnya di blow up menjadi film siluloid dan main di bioskop. Nah itu adalah contoh sebuah film yang dipersiapkannya untuk materi yang lain, untuk kebutuhan yang lain menjadi film untuk bioskop. Nah kalau sekarang jelas, kamu mau bikin film untuk bioskop, mau bikin film pendek, mau bikin film untuk televisi, mau bikin film untuk pelantar digital, semuanya kamu udah harus tahu dari awal. Dan berapa biayanya tergantung skrip kamu seperti apa dan treatmentnya. Jadi kalau treatmentnya sederhana, biayanya murah. Kamu belajar sekolah film atau tidak? Saya beberapa udah 3 kali buat film ya Pak ya. Film pendek. Ya. Sebagai apa? Sebagai sutradara, alhamdulillah. Sutradara. Luar biasa. Tapi kita masih bingung ini sih Pak, soal distribusinya juga ya. Masuk festival kadang nggak keterima, di YouTube uangnya nggak seberapa. Jadi akhirnya ya cuma project
mereka nonton, kita puas gitu doang. Ya memang kalau film pendek ini kalau tidak berhasil sekali dapat perhatian, sehingga tidak lahirlah orang-orang yang dari film pendek menjadi bikin film layar lebar kan. Tetapi ya itu memang upaya yang harus dilakukan. Jadi kamu harus banyak bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang kayak ini kan, ada sekolahannya Mas Ipa bikin ya kan, yang pendidikan-pendidikan yang grooming sutradara-sutradara baru. Mungkin itu yang harus dilakukan. Atau networking kamu ikutan di produksi film yang udah ada. Kalau kamu udah pernah jadi sutradara, mungkin jadi astrada, jadi apa, betul kan? Boleh lah Star Vision. Iya. Ini dia juga sekolah film terus jadi astrada, terus jadi podcaster. Wah. Aku diajak. Nanti nonton Modal Nekat Mas, saya yang astradain. Ya, jadi semangat terus lah ya. Dan tempat seperti ini adalah tempat kamu bertemu dengan banyak orang. Aku mau cerita, ada satu film namanya judulnya El Mariachi. El Mariachi itu yang bikin orang Meksiko. Jadi dia bikin film dengan biaya kurang lebih 90 juta rupiah, film bioskop. Itu tahun berapa dia bawa ke Cannes, filmnya bagus, cerita pembunuh, dia taruh senapannya di gitarnya, terus tembakan gitu, dan filmnya seru. Akhirnya karena film itu di Cannes, nggak mendapatkan penghargaan, tapi ditonton orang suka, akhirnya dibiayain oleh major company, dibikin lagi. Mungkin ratusan ribu kali yang dia bikin, dan menjadi film yang sukses. Berarti desain produksinya lebih wah lagi ya Pak ya? Ceritanya sama. Ceritanya sama. Dengan Tapi talentnya juga orang sama. jadi nonton film dia dan nonton film yang versi level up-nya. Tapi jadi ada cerita film seperti itu yang prosesnya berubah dari film yang sederhana menjadi film yang serius. Ada juga dari film pendek dibikin menjadi film panjang. Oke? Oke, terima kasih Semangat Abdillah. terus. Semangat Pak. terus. Terima kasih Pak Chan. Bila dapat goodie bag juga. Terima kasih. Tadi ada topik ngobrol bahwa kenapa Star Vision selalu ingin menghadirkan film-film yang berbeda ya. Karena menurut saya kalau kita membuat film yang sama 2 kali, itu saya merasa menjadi orang yang mundur ya, yang tidak berusaha untuk mencoba. Dalam mencoba itu mungkin kita bisa berhasil, bisa juga gagal. Tetapi yang pasti secara jangka panjang karya yang kita bikin ini ada kebaruannya. Jadi film-film Star Vision selama ini adalah film-film yang kadang-kadang kecepatan. Kecepatan gimana nih? Orang belum terbiasa menerima genre seperti itu, kita udah bikin. Iya. Ya kan? Dan akhirnya waktu saya bikin YouTubers, orang kaget. Iya. Karena kenapa YouTubers bikin jadi film? Betul. Atau saya bikin film tentang 7 misi rahasia Shopee. Betul. Tentang bagaimana menggunakan YouTube menjadi sesuatu yang lebih positif. Karena kadang-kadang YouTube yang seru adalah yang justru yang negatif. Betul. Nah tetapi akhirnya pada saat pelantar digital ada, OTT ada, film-film tersebut masuk di OTT, itu menjadi film-film yang ditonton. Betul. Film-film yang pengalaman nontonnya itu menyenangkan. Jadi makanya kalau saya bikin film di Star Vision tuh yang pertama adalah bagus dulu filmnya. Laku atau tidak laku itu faktor yang kedua. Nomor kedua ya kan? prioritas. Karena laku tidak laku itu mungkin ada film yang sensasinya lebih besar, mempunyai daya tarik, dapat FOMO, ya kan, fear of missing out-nya lebih gede, itu yang ditonton. Tapi film itu nggak sustain, itu nggak akan evergreen. Makanya alhamdulillah di Star Vision tuh ada film-film yang masih evergreen, kayak Hat, Virgin, banyak sekali. Dan saya ada beberapa film saya memang sepertinya di bioskop tidak mendapatkan respon yang baik. Tetapi pada saat orang mentok nonton, dia tidak akan lari. Banyak film yang saya nonton di bioskopnya kenapa rame waktu saya nonton? Ya Allah, ini saya nontonnya susah banget ya nyelesainnya gitu.
Mungkin itu aja sih Abaji, cuman satu kata-kata yang bisa dikasih untuk para filmmaker yang mau membuat film, motivasinya gimana untuk bisa masuk ke dalam dunia perfilman industri di Indonesia? Kan ada dua cara untuk menjadi filmmaker. Ada kita melalui pendidikan, sehingga kita menjadi akademisi, tapi juga ada yang praktisi. Akademisi itu adalah pendidikan yang mengajarkan kita untuk ilmu terapan. Nah, di dalam kita membuat sebuah karya film, sebetulnya kalau dia mau menjadi seorang sutradara, yang dibutuhkan itu adalah kemampuan untuk storytelling. Dia bisa mengekspresikan apa yang dia mau ceritakan itu dengan cara seperti apa. Nah, itu yang akan membedakan karya seorang yang betul-betul seorang storyteller yang punya passion dengan akademisi semata-mata. Karena akademisi dia mungkin ngerti teknisnya, tapi mungkin rasanya berbeda. Tapi kalau seorang yang paham passionnya ada dan dia walaupun bukan akademisi, dia akan bisa bercerita dengan baik. Bayangkan Gina Esnur, seorang penulis skenario. Waktu saya ngejar 2 garis biru itu, 9 tahun sebelumnya itu udah punya sinopsis. Waktu sinopsisnya ditulis, kok kenapa jadi begini? Saya nggak suka, karena kurang tajam. Karena yang saya mau bicara adalah persoalan yang besar, yang berat, persoalan yang bisa membuat 2 keluarga jadi bermusuhan. Betul. Saya bilang saya nggak mau begini, ini kurang tajam. Dan itu 9 tahun yang lalu belum ada film Juno ya. Juno baru muncul belakangan. Nah akhirnya waktu saya bilang, Gin, aku udah tunggu 9 tahun, kamu harus jadiin skripnya. Jadi skripnya. Begitu saya bilang, nah ini yang saya tunggu 9 tahun yang lalu. Siapa direkturnya? Nyari direkturnya, saya berasa ini nggak bisa, ini butuh perempuan. Akhirnya saya bilang, saya udah tahu siapa direkturnya, kamu. Masa saya kan nggak pernah bikin. Tapi kamu tahu apa yang kamu mau ceritakan. Dan akhirnya kita bikin tim yang baik dan dia bisa bercerita dengan baik. Ya kan? Nah jadi itu pun terjadi sama Ernest. Waktu saya suruh bikin Ernest, Pak, saya kan cuma nulis skrip. Masa saya suruh jadi director? Pasti bisa lah. Pasti bisa. Kamu tahu, kamu ngalamin, kamu nulis bukunya, kamu nulis skripnya. Masa nggak bisa menceritakan? Dan berhasil kan? Siapa lagi yang lebih paham ya, apalagi itu ceritanya. Orang yang sendiri. paham cerita, dia akan bisa bercerita dengan baik. Ya faktor teknis itu kalau kita bisa menyusun timnya, pasti bisa. Betul. Nah saya seorang produser itu ya begitu, nggak harus ngerti sinematografi, nggak harus ngerti script writing, tapi harus sanggup membaca bahwa ini skripnya benar, bahwa untuk film seperti ini butuh visi seorang DOP seperti apa, untuk visi seperti ini butuh siapa artnya, butuh timnya seperti apa. Ya gampang aja, tinggal milih-milih orang, ngecak-cakin. Kalau ngecak-cakinnya benar, susunannya baik, bangunannya akan bagus. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Chan Parwes Servia. Terima kasih Alia.